Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas semangat jawab salam. Saya pancing dulu yang jawab salam saya doakan panjang umur, luas rezekinya, berkah hidupnya, kebayar hutangnya. Aminnya kenceng nih bagian ini. Wadah hutang semua. Meninggal dunia husnul khatimah, masuk surga sama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali tayyibin at-tahirin min abna'i Fatimah. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min kulli dhanbin 'adzim wa min jami'i ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha. La ilaha illallah. Wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat karunia daripada Allah. Saya tahu kalian datang dari tadi pagi sampai sekarang tetap bertahan. Mudah-mudahan duduknya kalian tidak akan disia-siakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya datang ke sini hanya menggantikan saja. Sebetulnya saya ada acara, tapi saya punya adik lagi dalam keadaan sakit. Doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Dia adalah adik saya yang ketiga. Yang pertama saya, kedua Ja'far, yang ketiga Ali. Jadi beliau lagi sakit. Doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita datang ke sini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tujuan kita yang paling penting datang ke tempat ini adalah menunjukkan rasa mahabbah, ta'alluq, cinta kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana ini sudah dibuktikan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kita lihat sejarah yang sering kita dengarkan dari guru-guru kita. Mereka para sahabat Nabi, mereka korbankan jiwa, raga, harta, bahkan nyawa sekalipun untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka kenal siapa Nabi Muhammad. Kalau saya tanya yang hadir semuanya, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Yang semangat, yang jujur, yang kompak, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Yakin? Benar? Tapi kenapa subuhnya suka kesiangan? Artinya saat ini cinta yang kita utarakan hanya sebatas lisan saja. Selama ini kita hanya mengaku cinta, padahal semestinya yang kita pahami, cinta itu harus punya satu hal yang paling prinsip. Apa itu maksudnya? Tak kenal maka tak sayang. Kita mesti kenal dulu nih siapa Nabi Muhammad. Bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana cara berjalannya,
bagaimana sosialisasinya, bagaimana rahmatan lil alaminnya. Ini saya kasih contoh nih. Nabi pernah berjalan sama sahabat. Pas jalan, kata sahabat, kita berhenti sejenak ya Rasul. Kenapa? Kita makan, potong kambing, maksudnya potong kambing. Maka sahabat mengatakan, ya udah, sekarang kita potong kambing. Satu yang bilang, saya yang potong ya Rasulullah. Satu lagi yang bilang, saya yang menguliti ya Rasulullah. Satu lagi bilang, saya yang memasak ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Nabi? Kalau begitu, saya yang mencari kayu bakarnya. Coba bayangkan, maksudnya apa tujuan Nabi seperti itu? Padahal semua sahabat sudah memfasilitasi. Maka sahabat mengatakan, ya Rasul, engkau duduk diam saja. Ini urusan kami. Biarkan kami yang bekerja. Tidak, kata Nabi. Allah tidak senang melihat hambanya itu berbeda-beda, tidak. Artinya apa? Nabi mengajarkan kepada kita itulah akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah juga Nabi sedang berjalan melihat ada nenek-nenek. Nenek-nenek Nabi tidak kenal. Nenek tadi juga sama, tidak kenal kepada Nabi. Tapi Nabi melihat nenek dalam kesulitan, memikul barang yang cukup berat. Nabi langsung menawarkan, Pak, nggak zaman sekarang nenek-nenek ditendang. Itu lagi viral di TV. Masya Allah, nenek-nenek ditendang sama pelajar. Innalillahi wa inna ilaihi. Kemana akhlak kita selama ini? Siapa yang disalahkan? Jangan salahkan anaknya, salahkan orang tuanya yang tidak mendidik kepada anaknya. Maka kenali Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, ajarkan cinta kepada Nabi Muhammad agar mereka mengikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika nenek tersebut bawa barang yang berat, Nabi menawarkan diri. Nabi Muhammad, manusia al-insanul kamil, manusia yang sangat sempurna, yang disempurnakan oleh Yang Maha Sempurna. Basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan manusia. Ayo ulang bareng-bareng sama-sama. Manusia tapi bukan manusia biasa. Bareng-bareng. Manusia tapi bukan manusia biasa. Ini harus diharapkan, harus ajarkan kepada anak kita. Karena banyak sekali kelompok-kelompok yang sekarang menyamakan Nabi itu manusia biasa, sama kayak kita. Nabi tidur, kita tidur. Nabi makan, kita makan, betul nggak? Tapi tidurnya Nabi beda dengan tidur kita. Pernah Nabi SAW itu lagi tidur, Pak. Kemudian Nabi bangun langsung salat. Sampai Siti Aisyah kaget. Ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau tadi tidur, kenapa langsung salat? Nggak pakai wudu lagi. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya memang mataku nampak seakan-akan tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur, kata Nabi Muhammad SAW. Maka ijma ulama sepakat tidurnya Nabi Muhammad tidak membatalkan wudu. Kalau tidur kita gimana? Ngiler kan? Makanya nggak bisa disamain kita sama Nabi Muhammad. Ini dari adab akhlak beliau, subhanallah. Melihat nenek-nenek yang sedang susah mikul barang yang berat, subhanallah, Nabi menawarkan diri. Apa tawaran Nabi? Wahai nenek, biarkan aku yang memikulnya. Nenek ini tidak kenal siapa anak muda ini. Tapi kata nenek, wahai anak muda, kau mau bantu saya ini orang miskin. Nanti kau minta upah, aku nggak bisa ngasih upah. Biarkan, kata Nabi, aku bantu kau. Dibawa dengan tangan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Rumahnya begitu jauh, dipikul sama Nabi karung tersebut sampai Nabi itu peluh, berkeringat, penat, capek, jauh sampai di rumah nenek tersebut. Selesai itu tugas Nabi. Tapi nenek tadi melihat Nabi Muhammad, dia tidak tahu kalau ini Nabi Muhammad, dia tidak tahu. Dia tahu ini anaknya pemuda biasa saja. Dia bilang, "Hei anak muda," kata nenek tadi, "saya ini pengen ngasih hadiah. Kamu udah bantu saya nih, saya pengen ngasih hadiah." Orang kalau lagi mikul barang, Pak, capek, keringetan, yang pertama kali yang diharapin apa? Air, Bu. Betul nggak? Lagi keringetan, capek, ya paling tidak ada air putih lah kalau nggak mau ngasih hadiah yang lain. Tapi nenek ini mengatakan, wahai anak muda, aku pengen ngasih hadiah, tapi nggak punya apa-apa. Bahkan air putih pun nggak ada. Mau ngasih hadiah apa? Tapi aku bingung. Tapi aku tetap ingin kasih hadiah. Tapi hadiahnya berupa nasihat. Mau nggak? Coba bayangin, Pak. Coba kita misalnya nolongin orang nih, capek keringetan, orang tadi nggak ngasih hadiah, hadiahnya nasihat. Kira-kira mau dengerin nggak? Inilah bedanya Nabi Muhammad dengan kita. Nasihat, nenek tadi bilang, aku hanya bisa ngasih hadiah nasihat. Itulah akhlak Nabi Muhammad. Tidak pernah sedikit pun membuat orang-orang itu kecewa, siapapun dia. Akhirnya nasihatnya begini. Nasihat dari nenek kepada Nabi.
Sementara nenek ini gak tahu kalau itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa nasihatnya? Begini, kata nenek tadi, wahai anak muda, dengerin nasihat saya. Tolong dengerin nasihat saya. Ini penting banget, kata nenek. Apa nasihatnya? Silahkan, kata Nabi. Di kota Mekah ada orang mengaku Nabi, namanya Muhammad. Hati-hati, jangan dekat-dekat dia. Kebayang gak kira-kira? Kebayang gak kalau itu kita kira-kira? Udah capek nolongin, nasihatnya kayak begitu. Dia bilang, hati-hati, itu orang ngaku Nabi, namanya Muhammad. Dia pembohong besar, tukang ngibul, tukang sihir, kata nenek tadi. Hati-hati, kau jangan dekat-dekat sama dia. Nabi tidak marah, itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi tersenyum, bahkan Nabi menampakkan tanda an-nubuwah, cahaya kenabian, memancarkan cahaya, nuran faqa kulla nur, sampai nenek tadi takjub. Dia lihat wajah Nabi bercahaya, seperti yang digambarkan oleh orang-orang Mekah bahwasanya Nabi Muhammad itu nuran faqa kulla nur, bercahaya, wajahnya luar biasa indah, jamal. Maka nenek tadi mengatakan, udah, apakah engkau ini yang bernama Muhammad yang diceritakan oleh orang-orang Mekah? Nah, iya, kata Nabi. Kalau begitu, yang bohong bukan engkau, penduduk kota Mekah semuanya pembohong besar. Engkaulah yang benar. Masuk ke dalam Islam nenek tersebut berkat apa? Berkat akhlak adabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka dari itu penting sekali kita mendatangi majelis-majelis ilmu seperti ini, perayaan-perayaan Maulid Nabi, agar kita lebih mengenal lagi. Kita gali sejarah Nabi Muhammad, bagaimana kehidupannya, bagaimana tata keramanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Bahkan semuanya ini sudah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan juga para a'immah kita, di antaranya Imam Syafi'i radhiyallahu dan para imam-imam yang lain. Maka penutup dari tausiah saya cerita sedikit tentang Imam Syafi'i radhiyallahu. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, kita hidup ini pasti ada yang senang, ada yang tidak senang, betul nggak? Pasti ada yang suka ataupun yang tidak suka, betul nggak? Kadang kita udah merasa udah paling benar, nggak taunya orang sebelah sana bilang nggak benar ya. Ataupun begitu sebaliknya, kita merasa mungkin ini biasa, tapi bagi orang itu luar biasa. Kita lihat sejarah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu ada orang benci dengan beliau, benci banget pokoknya. Dia cari terus ke rumah Imam Syafi'i. Akhirnya nggak ketemu. Nemulah satu ketika saat itu Imam Syafi'i sedang apa? Sedang menjahit pakaian, baju, jubah. Jadi jubah diceritakan ini. Maka orang yang benci tadi dia datang tukang jahit. Tadi ngapain tuh Imam Syafi'i di sini? Imam Syafi'i jahit baju, diukur-ukur, udah. Nih ambil duit segini. Tapi dengan catatan apa? Kau ubah bajunya, jangan sempurna. Gimana maksudnya? Tangan yang kanan kau kecilkan, tangan yang kiri kau besarkan. Coba ini orang benci kayak begitu tuh ya. Ya karena dibayar ya, menjahit ya udah, kalau dibayar besar dijahitlah. Subhanallah, dijahit Pak. Begitu selesai pada waktunya diambil oleh Imam Syafi'i, pas dipakai sama Imam Syafi'i kaget beliau. Yang tangan kanan sempit banget, susah, mau makainya susah. Yang tangan kiri besar banget. Sampai yang tukang jahit mengatakan, bagaimana? Bagus gak jahitan saya? Apa Imam Syafi'i? Beliau tahu ini orang sedang mengejek. Beliau tahu dia sedang menghina. Apa jawaban sederhana beliau? Masya Allah, engkau memang penjahit profesional. Dari dulu saya sedang berpikir gimana caranya. Terima kasih banyak atas ide engkau ini. Aku nggak perlu repot-repot lagi, sebab tangan kanan aku pakai untuk nulis. Kadang-kadang aku sulit untuk menggulung daripada jubah ini. Sekarang tak perlu digulung-gulung lagi, sudah bisa nulis. Dan aku suka kesulitan bawa kitab. Sekarang kau besarkan bagian sini, maka aku tak repot-repot lagi masukin ke dalam kitab di sini. Masya Allah, sampai orang tersebut sadar Pak, insaf. Gara-gara apa? Gara-gara akhlak adab Imam Syafi'i radhiyallahu. Dan banyak sekali contoh-contoh yang perlu kita garap, kita ikuti. Maka dari itu ayo kenali Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, aplikasikan ke dalam kehidupan kita akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya jangan lupa hidupkan syariat sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penutup dari tausiah saya, banyak sekali terkadang di antara kita mengaku cinta sama Nabi tapi tidak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita selanjutnya tentang toilet ya Pak ya. Toilet ini tempat yang paling boleh dikatakan jorok, kotor, betul nggak? Saya mau nanya, ada nggak toilet wangi? Ada ya. Semua toilet pasti kotor apa bersih? Bersih apa kotor? Tapi kenapa bagi perokok bisa 1 jam ya di dalam toilet ya? Artinya apa? Toilet ini tempat yang paling kotor, tempat yang paling jelek. Tapi kenapa ya orang-orang tidak sadar?
Di antara keindahan kita menjadi umat Nabi Muhammad, ternyata dari masuk ke dalam toilet saja bisa menghasilkan banyak sekali pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antaranya? Masuk kaki sunnah, keluar kaki. Pertanyaannya, kita amalin nggak? Kadang-kadang kita main lompat aja masuknya, keluarnya juga sama lari-lari. Padahal ada doanya juga. Subhanallah, 2 sunnah, doa masuk 3, doa keluar 4. Di dalamnya saya mau nanya, jawab yang jujur. Ketika kita buang air kecil, duduk, jongkok atau berdiri? Masih banyak, Pak. Masih banyak kita jumpai masjid-masjid besar, masjid-masjid agung. Saya pernah diundang dalam satu wilayah, tapi bukan di Jakarta ya, di pesawat. Itu pas diundang, saya bilang saya mau ke toilet. Diarahkan toilet umum, toilet yang VIP sedang diperbaiki. Silakan toilet yang umum, diantar kita. Begitu saya lihat toilet yang kecil yang berdiri semua. Ini ajaran siapa, Pak? Tanpa kita sadari, ajaran Nabi Muhammad sudah mulai dihilangkan. Yang melanggar kita semua, bahkan sampai berapa banyak teman-teman kita yang umroh pakai ihram kencingnya berdiri. Akhirnya apa? Sehebat-hebatnya dia kencing berdiri, pasti percikan najis akan mengenai pakaian dia, yang menyebabkan sholatnya dilaknat oleh Allah. Maka pantas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailul lil", celaka siapa? Mereka yang sholat aja celaka, apalagi yang tidak. Yang mereka lalai di dalam sholatnya, di toiletnya kencing berdiri udah jelas. Maka hati-hati, Pak, ikuti Nabi Muhammad. Ternyata di dalam sunnah toilet saja banyak sekali pahala. Bahkan dikatakan satu sunnah pahalanya sama dengan 70 pahala. Ternyata inilah kita nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya dipermudah oleh Allah di dalam segala hal. Sholat yang tadinya 50 menjadi 5, betul nggak? Kemudian Allah didik kita 1 bulan penuh. Pak, saya mau nanya nih, kalau kita dengerin azan bahagia nggak? Senang nggak? Ayo jawab yang jujur, yang kompak, yang belakang mana jawabannya? Dengerin azan senang nggak? Bahagia nggak? Oh, kadang-kadang azan asal, udah azan lagi kan gitu. Padahal sudah dididik sama Allah di dalam bulan suci Ramadan. Coba perhatikan, Ramadan itu indah. Sepakat satu dunia umat Islam rindu dengan azan maghrib, betul? Pertanyaan saya, nungguin azan maghrib, mau sholat mau makan? Mau sholat mau makan? Azan maghrib Ramadan mau sholat mau makan? Allah marah nggak? Allah nggak marah. Bahkan Allah kasih fasilitas, siapa yang bersegera buka dapat pahala sunnah. Bahkan ditambah lagi fasilitas dari Allah, siapa yang saat berbuka berdoa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kita nggak sadar? Kita selama ini sudah mendapatkan kenikmatan yang begitu besar dari Allah. Atas apa? Atas hasil perjuangan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Maka perjuangan Nabi Muhammad buat keindahan kita. Satu lagi saya tambahkan, bangun malam Ramadan, bangunnya senang nggak? Bahagia nggak? Pertanyaannya, bangunnya mau sholat mau makan? Makan lagi nih urusannya. Tapi Allah nggak marah. Allah kasih fasilitas. Puasa itu malamnya kita sahur, sahurnya dapat pahala. Subhanallah, indah. Semuanya dapat keindahan dari Allah, dimudahkan oleh Allah atas perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka ayo kita pulang dari sini. Kalau Nabi sudah berjuang buat kita, tinggal saatnya ayo kita berjuang untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perjuangannya? Ramaikan masjid-masjid dengan sholat berjamaah, ramaikan majelis taklim, jangan jauh-jauh dari ulama, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Itu termasuk bagian daripada perjuangan kita untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, panjang umur dalam taat kepada Allah, panjang umur dalam taat kepada Rasulullah. Kita berharap mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut, kita bacakan surat Al-Fatihah. Yang mungkin saat ini saudara-saudari kita lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sempit dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum dapat kerjaan, cepat-cepat dapat kerjaan. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan cepat-cepat dapat jodoh. Yang belum soleh menjadi soleh, yang belum soleha menjadi soleha, yang anaknya nakal mudah-mudahan menjadi anak yang baik. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin soleha wa ala man awayna aslafna solehun wa ila hadratil habibi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Angkat kedua tangannya sambil kita istighfar. Kita datang bawa dosa, bawa salah, mudah-mudahan dengan berkah majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah.
kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Pulang dari sini kita menjadi orang yang baik. Pulang dari sini kita rajin ke masjid. Pulang dari sini kita rajin ke majelis. Pulang dari sini kita rajin bersedekah. Insyaallah Allah keadaan kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal. Akan kita doa istighfar bareng-bareng. Astagfirullah. Semua keluarkan suaranya. Baraya semua. Astagfirullah. Angkat kedua tangannya. Minta sama Allah, minta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah. Iftah lana babal khair. Bukakan bagi kami yang hadir pada siang ini ya Allah, pintu-pintu kebaikan-Mu ya Allah. Pintu-pintu yang bisa membawa kami menjadi orang yang baik. Pintu-pintu yang bisa menuntun kami menjadi orang yang baik. Pintu-pintu yang membawa kami untuk selalu mendapat hidayah dan taufik dari-Mu ya Allah. Waj'alna min ahlil khair. Jadikan kami yang berada dalam majlis ini ya Allah, yang saat ini sedang bermunajat, yang sedang mengangkat kedua tangan meminta kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami menjadi golongan manusia-manusia yang baik-baik. Kami sadar ya Allah, kami sadar ya Allah, selama ini kami belum baik, selama ini formalitas saja baik, pakaian kami baik, keadaan kami baik, tapi hati kami belum baik ya Allah. Maka dengan berkah majlis ini ya Allah, rubahlah keadaan kami menjadi baik, baik lahir maupun batin ya Allah. Ya man wafaqa ahlal khair wa anam alaih wa fiqna lil khair wa ain alaih. Kami yang hadir pada saat ini ya Allah, yang banyak dosa, yang banyak salah, tapi kami berharap ya Allah, harapan kami ya Allah, wafatkan kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan baik-baik, meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang saleh dan salehah, meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang baik-baik, meninggal dunia meninggalkan kampung-kampung yang selalu berbuat baik, sehingga nanti di hari kiamat kelak ya Allah, bangkitkan kami satu barisan dengan orang-orang yang baik-baik di bawah pimpinan manusia yang paling terbaik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digiring masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bareng-bareng semuanya walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan juga kita berjumpa kembali dalam waktu yang lain insya Allah. Sebelum saya tutup, saya undang, boleh saya undang, boleh? Saya ada pengajian bulanan Pak, setiap Sabtu malam Minggu di awal bulan. Sabtu malam Minggu awal bulan, Ba'da Isya, ya, dimulai setelah sholat Isya. Tempatnya di Masjid Raya Alun-Alun Bandung. Ya, barangkali mau ke Bandung datang awal bulan, insya Allah jumpa dengan saya di Masjid Raya Alun-Alun Bandung. Ini saja akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.